Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Perkenalkan ya Pak, nama saya Selvi Nuraini, biasa dipanggil Selvi. Saya mahasiswa Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi yang akan dinas di ruangan ini selama 5 hari ke depan ya Pak. Saya akan merawat Bapak selama di rumah sakit ini. Nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Andi Tamara Sus. Oh, ya. Senangnya Bapak dipanggil apa? Saya senang dipanggil Andi Sus. Oh ya, saya panggil Bapak Andi saja ya. Baik, Bagaimana perasaan Bapak hari ini? seperti biasanya saja Sus. Seperti tidak berguna, kemudian ingin mengakhiri hidup aja Sus. Jadi Bapak merasa tidak berguna, ingin mati, dan pernah mencoba bunuh diri ya Pak? Iya betul Sus. Apakah Bapak masih merasa tidak berharga? Sangat masih Sus. Baiklah Pak, bagaimana kalau kita hari ini berbincang-bincang tentang perasaan Bapak dan cara mengendalikan keinginan bunuh diri? Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia Sus. Ya, baiklah Pak. Tujuannya yaitu Pak, agar Bapak bisa mengetahui cara mengontrol perasaan Bapak dan keinginan untuk bunuh dirinya. Untuk waktunya mau berapa lama Pak kita berbincang-bincang? Perlunya aja Sus. Baiklah, kalau begitu kurang lebih 15 menit saja ya. Bapak bersedia? Bersedia. Untuk berbincang-bincangnya, kita mau di mana Pak tempatnya? Yang nyaman aja Sus. Di mana saja. Oh iya boleh. Bagaimana kalau di ruang tamu saja ya Pak? Baik. Boleh. Baik ya Pak, kita akan berbincang-bincang di ruang tamu ya. Iya Sus. Baik Bapak, maaf ya Pak, saya izin. Boleh saya cek barang-barang yang Bapak bawa dan tempat tidur Bapak untuk memastikan agar tidak ada benda-benda yang membahayakan Bapak. Boleh saya cek dulu Pak? Baik, silakan Sus. Ya, baiklah. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah bencana ini terjadi? Perasaannya sangat, saya merasa tidak percaya kepada diri saya sendiri, Sus. Seperti itu. Apakah dengan bencana ini Bapak merasa paling menderita di dunia ini? Iya, serasa paling menderita di dunia ini dan seperti ingin mati. Apakah Bapak kehilangan kepercayaan diri juga? Iya, betul. Saya sangat tidak percaya diri, apalagi jika bertemu seseorang. Apakah Bapak merasa tidak berharga, bahkan lebih rendah daripada orang lain gitu Pak? Iya, sangat betul, Sus. Apakah Bapak juga sering mengalami kesulitan berkonsentrasi? Iya, betul. Saya sangat sulit berkonsentrasi, Sus. Apakah Bapak berniat untuk menyakiti diri sendiri, ingin bunuh diri, atau berharap bahwa Bapak mati? Iya, sudah pernah mencoba bunuh diri seperti terjun dari atas gedung dan lain sebagainya dan ingin mati saja gitu. Hidup saya ini seperti tidak berguna lagi. Jadi Bapak sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan mau terjun ke sungai gitu ya Pak?
Ya, seperti itu. Saat itu sebenarnya apa yang Bapak rasakan? Ya, saya merasakan bahwa hidup saya ini tidak ada gunanya lagi gitu bagi saya sendiri, apalagi bagi orang lain. Baiklah Pak, tampaknya Bapak membutuhkan pertolongan segera ya, karena ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Untuk itu, saya akan menemani Bapak terus-menerus sampai ada petugas kesehatan lain yang datang untuk membawa Bapak ke rumah sakit. Baik, Sus. Ya, upaya apa yang sudah Bapak lakukan terkait pikiran untuk mengakhiri kehidupan, Pak? Sudah banyak sih, seperti gantung diri, kemudian loncat dari gedung yang tinggi, kemudian seperti loncat tadi ke sungai, seperti itu, Sus. Apakah Bapak masih akan melakukan upaya tersebut, Pak, untuk mengakhiri kehidupan? Sepertinya mau, Sus, karena saya tidak berguna lagi buat diri saya sendiri gitu. Baik, kalau begitu, saya punya cara, Pak, untuk mengendalikan keinginan Bapak melakukan perbuatan tersebut. Yang yang pertama yaitu buang jauh pikiran-pikiran yang terkait untuk mengakhiri kehidupan dengan cara berpikir positif dan cari hal-hal positif yang dapat membuat Bapak bangga dan Bapak sendiri pun merasa bangga dengan kemampuan yang Bapak miliki dan orang-orang di sekitar Bapak pun akan merasa bangga. Nah, kita semua ini peduli dengan Bapak dan bangga terhadap keberadaan Bapak. Nah, bisa dengan cara yang mudah, Pak, untuk membunuh pikiran-pikiran, untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut. Contohnya, saat pikiran itu muncul, Bapak bisa panggil perawat untuk mengobrol dengan Bapak. Nah, Bapak bilang saja, Suster, perasaan saya sedang tidak enak. Boleh tidak saya mengobrol? Nah, seperti itu ya Pak caranya. Baik, Sus. Ya, nanti perawatnya akan menanyakan kepada Bapak dan mengajak Bapak mengobrol. Dan nanti perawatnya akan bertanya, biasanya Bapak melakukan kegiatan apa agar lebih efektif untuk mengontrol rasa ingin bunuh diri. Nah, Bapak biasanya melakukan apa agar bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut, Pak? Banyak sih, seperti sholat biar lebih merasa tenang kayaknya. Kemudian beres-beres rumah, seperti itu, Sus. Bagus ya, Pak. Iya, Sus. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang, Pak? Sudah mendingan, Sus. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, sekarang coba Bapak sebutkan kembali cara mengendalikan keinginan untuk bunuh diri. Yang tadi disebutkan suster ada dua. Yang satu, saat perasaan itu muncul, kita langsung bisa menghadap ke perawat yang sedang berjaga di situ. Bu atau Pak, boleh kita mengobrol, perasaan saya sedang tidak enak. Kemudian yang keduanya, kita bisa melakukan kegiatan yang biasa sehari-hari dilakukan, seperti sholat atau beres-beres kamar. Ya. Baik, Pak. Bagus. Bapak masih ingat ya. Masihkah ada pikiran yang muncul, Pak, terkait untuk mengakhiri kehidupan? Sudah tidak, Sus. Sudah mendingan.
baik. Syukurlah kalau Bapak sudah dapat mengendalikan pikiran-pikiran tersebut. Selanjutnya, Pak, dalam satu hari Bapak mau berapa kali untuk latihan mengendalikan keinginan bunuh diri? Mungkin lebih baik 2 kali, Sus. Boleh 2 kali ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Bapak bisa melakukan cara yang sudah saya ajarkan tadi. Dituliskan di dalam bukunya 2 kali berarti ya, Pak? Iya, Sus. Ya, mari kita tuliskan di dalam jadwal kegiatan ya, Pak. Iya, baik. Jika Bapak melakukannya secara mandiri, Bapak menuliskan M. Jika Bapak melakukannya dibantu atau diingatkan oleh keluarga ataupun teman, Bapak bisa tuliskan B. Kalau Bapak tidak melakukan, Bapak tuliskan T. Apakah Bapak mengerti? Mengerti, Sus. Bisa Bapak ulangi lagi? Jika ada kita menuliskan huruf M, berarti kita melakukannya secara mandiri. Jika kita menuliskannya huruf B, berarti melakukan secara dibantu oleh keluarga maupun teman kita. Jika tulisannya huruf T, berarti kita tidak melakukannya. Ya, bagus ya, Pak. Baiklah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang kemampuan positif yang Bapak miliki? Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus? Mau jam berapa, Pak, besok? Terserah aja. Bagaimana kalau jam 11 saja, Pak? Baik. Besok mau di mana, Pak, kita berbincang-bincang? Yang penting saya merasa nyaman aja, Sus. Bagaimana kalau di ruang tamu saja, Pak? Boleh, mangga silakan. Baik ya, Pak. Besok saya akan ke sini jam 11 untuk tempatnya di ruang tamu. Sampai jumpa besok ya, Pak. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.